ada viewers. Kita dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang senyawa tritium. Mau tahu kelanjutannya? Cus! Tritium merupakan isotop radioaktif hidrogen. Inti atom dari tritium yang terkadang disebut dengan triton mengandung 1 proton, 2 neutron dengan 1 elektron. Sedangkan protium, isotop hidrogen yang melimpah, mengandung 1 proton dan tidak ada neutron. Tritium, di mana yang terjadi secara alami di muka bumi ini sangat jarang ditemukan karena jumlah jejak terbentuknya oleh interaksi atmosfer dan sinar kosmik. Praktik yang sangat kompleks pada saat ini yaitu pada saat mengolah bahan bakar nuklir, yaitu membuang sebagian besar produk fisi yang terkandung di dalamnya. Dalam siklus bahan bakar nuklir, pabrik pemrosesan ulang merupakan penyebab utama terjadinya emisi krypton 85 dan ion 129. Karbon 14 dan tritium dapat dilepaskan dalam jumlah yang besar baik oleh reaktor maupun pabrik pemrosesan ulang. Metode emisi, pengenceran, dan evakuasi yang saat ini diikuti oleh tritium, krypton 85, dan karbon 14 membuat masyarakat terpapar pada sebagian kecil variasi radiasi latar alami. Ini dia sifat dasar tritium. Sifat yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Dampak tritium bagi manusia. Radiasi tritium dapat berbahaya bagi manusia ketika terpapar dalam dosis besar, terutama melalui pernapasan ataupun tertelan. Apabila seseorang terpapar radiasi tritium dalam jumlah yang besar, maka dapat menimbulkan gangguan pada sistem pencernaan, pernafasan, hingga gangguan sistem otak yang dapat menimbulkan kematian. Penanganan yang dapat dilakukan kepada seseorang yang terpapar radiasi tritium dalam jumlah yang besar adalah segera melakukan perawatan medis pada pusat kesehatan terdekat. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk menyimpan senyawa tritium adalah menyimpannya di dalam tangki khusus, kemudian dilakukan pengolahan untuk mengurangi kadar radioaktif pada tritium. Tritium memang tidak dapat dihilangkan, namun kadar radioaktifnya dapat dikurangi. Nah, untuk kasus yang disebabkan oleh senyawa tritium terjadi pada negara Jepang, tepatnya pada PLTN Fukushima. PLTN Fukushima melepaskan sebesar 1 juta ton radioaktif ke perairan Samudra Pasifik. Sebelumnya, air yang mengandung radioaktif ini digunakan untuk mendinginkan reaktor yang dihantam tsunami pada tahun 2011. Namun, setelah disimpan selama 1 dekade, penyimpanan tersebut akhirnya penuh dan mengharuskan PLTN Fukushima membuang limbah radioaktif yang mengandung senyawa tritium ke perairan Samudra Pasifik. Air yang terpapar pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi Jepang terkontaminasi dengan zat-zat radioaktif yang kemudian akan diencerkan guna menghilangkan sebagian besar radioaktif kecuali tritium. Sebuah isotop radioaktif yang sangat sulit sekali dihilangkan oleh air, lalu kemudian air tersebut yang sudah diencerkan dimasukkan lagi ke dalam tangki, lalu air di dalam tangki itu akan dikeluarkan dan diencerkan kembali oleh air laut sebanyak 1000 kali untuk guna menghilangkan kandungan tritium sebanyak 1500 becquerel per liter. Dan setelah dilakukan proses tersebut, proses ASPL maksud saya, lalu air tersebut bisa dibuang ke laut setelah 30 tahun kemudian. Sebelum dibuang, Teko sudah mengklaim bahwa mereka sudah mengolah limbah radioaktif mereka menggunakan metode ALPS atau Advanced Liquid Processing System, sehingga tingkat kontaminasi radioaktifnya memenuhi standar aman sebelum dibuang. Metode ALPS atau Advanced Liquid Processing System adalah metode pengolahan air limbah radioaktif yang dikembangkan oleh Jepang setelah kecelakaan nuklir di Fukushima Daiichi pada tahun 2011. Metode ini melibatkan serangkaian proses pengendapan dan pemisahan untuk menghilangkan kontaminasi radioaktif pada air limbah. Proses ALPS atau Advanced Liquid Processing System menggunakan 4 langkah utama. Yang pertama ada pengendapan. Air limbah radioaktif akan dipompa ke tangki pengendapan di mana partikel-partikel radioaktif akan mengendap menjadi lumpur. Dan yang kedua ada proses pemisahan.
Setelah pengendapan, air yang jernih dipisahkan dari lumpur radioaktif yang kemudian lumpur ini akan dikonversi menjadi blok padat untuk penyimpanan jangka panjang. Dan yang ketiga ada proses adsorpsi. Beberapa isotop radioaktif yang masih tersisa akan diolah menggunakan proses adsorpsi menggunakan resin khusus. Dan yang keempat ada proses dekontaminasi. Air yang telah melewati proses ini dinilai berdasarkan faktor dekontaminasi yang mengukur efisiensi penghilangan kontaminasi radioaktif. Hasil dari proses ALPS adalah air yang jauh lebih bersih dan mengandung lebih sedikit kandungan radioaktif yang dapat dilepaskan kembali ke lingkungan atau disimpan dengan aman. Metode ini telah digunakan secara meluas pada pengolahan air limbah radioaktif di Fukushima, Jepang. Menurut International Atomic Energy Agency, yakni Badan Otonom Bidang Kerjasama Nuklir Global, metode ALPS dapat membersihkan limbah nuklir dari berbagai zat radioaktif kecuali tritium. Hal tersebut dituturkan dalam laporan Safety Review ALPS Fukushima Daiichi Nuclear Power pada Juli 2023 lalu, bahwa tritium tidak dapat dihilangkan oleh metode ALPS maupun teknologi industri lainnya. Sehingga pengolahan untuk aspek tritium pada limbah hanya dengan diencerkan secara signifikan hingga memenuhi standar keselamatan. Konsentrasi tritium adalah 1/7 dari standar air minum menurut WHO, sehingga pembuangan tritium terkendali dan tidak ada kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, tritium, isotop radioaktif hidrogen, berperan penting dalam industri nuklir. Proses pengolahan limbah tritium meliputi banyak hal, termasuk proses pencairan dan proses menggunakan sistem ALPS pada PLTN Fukushima, Jepang sebelum dilepaskan ke laut sesuai dengan regulasi. Hal ini penting dilakukan demi kemajuan dan juga keselamatan energi fusi. Oke, itu dia penjelasan dari kelompok 1 tentang tritium. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kami dari kelompok 1 terima kasih dan bye-bye viewers.